Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Petualangan Banyu Gusti, episode awal tahun 2021. Saat ini Banyu berada di Dusun Gajah Nguling, Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pos pengamatan Gunung Slamet. Teman-teman, sudah ada yang pernah kesini belum? Oke, ikuti Banyu terus yuk. Seperti apa sih pos pengamatan Gunung Slamet? Come on. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di pos pengamatan Gunung Slamet. Apa saja sih fungsi dan tugasnya? Yuk kita cari tahu. Come on. Namanya seismograf. Seismograf adalah alat untuk mencetak hasil rekaman dari alat seismometer. Sedangkan seismometer adalah alat atau sensor getaran yang biasanya dipergunakan untuk mendeteksi gempa bumi. Seismograf diperkenalkan pertama kali pada tahun 132 sebelum Masehi oleh matematikawan dari dinasti Han yang bernama Chang Heng. Untuk lebih jelas, kita tanya dengan Pak Nurholis yuk. Produk-produk ini gempa namanya. Ini sebatas gempa hembusan. Ini kayak gini. Ini kalau diperbesar, ya. Nah, jadinya kayak gitu. Ini gempa. Seismograf yang merekam gempa-gempa gunung api Slamet. Nah, ini contoh gempanya yang terekam. Cuaca hari ini seperti apa ya, Pak? Oh ya, untuk pengamatan secara visual ya, cuaca pada hari ini cerah. Jadi sebagian puncak itu tertutup lagi. Dan visual hari ini angin kelihatannya itu ada kincir angin di sana, tenang. Nah, itu kan ada alat yang di sana itu, yang ada baling-baling kecil itu menunjukkan alat kecepatan angin tenang, sedang, kencang, itu kelihatan dari alat itu yang terpasang itu di depan sana. Kalau yang Bapak catat itu fungsinya untuk apa ya, Pak? Yang ini untuk mencatat hasil pengukuran jarak miring EDM. Jadi EDM itu alat untuk mencatat kemiringan gunung.
misalnya ada gunung api yang aktif, itu sumber magmanya naik. Jadi alat ini untuk mengetahui kemiringan. Jadi bisa jadi gunungnya mengimbang. Untuk kondisi Gunung Slamet saat ini aman tidak ya Pak? Oke ya. Untuk saat ini Gunung Slamet status masih normal, aman untuk pendakian, aman di sekitar keliling, utamanya untuk para pendaki, pencinta alam diperbolehkan asal mengingat cuaca. Saat ini cuaca memang agak buruk, sering hujan. Baiknya untuk pendakian, para pencinta alam tunggu cuaca yang cerah. Pak, apa yang Bapak lakukan ketika kondisi Gunung Slamet tidak aman? Untuk kondisi sewaktu-waktu Gunung Slamet ada peningkatan, artinya tidak aman. Itu dari level normal ke waspada, kita lakukan beberapa parameter yang misalkan ada pengukuran suhu air panas, nanti pengambilan data seperti ini EDM, dan pengamatan secara visual ditingkatkan. Kalau mungkin untuk cuaca biasanya dari sini kabut, kalau melihat gunung dalam keadaan krisis itu bisa melakukan visual di beberapa tempat, artinya pindah misalkan dari sini kabut, barangkali dari arah Guci atau dari arah Bambangan bisa jadi cerah. Jadi ketika awas itu gunung api sedang meletus mengakibatkan bahaya yang tidak aman, pada akhirnya sampai mengungsikan masyarakat warga setempat biar aman. Berapa petugas Pak untuk mengawasi situasi Gunung Slamet setiap harinya? Oke ya, untuk pengamatan di pos pengamatan ini sementara ini ada 3 personil, 3 pengamat. Kalau keadaan aktivitas meningkat itu ada bantuan dari pusat. Pak, untuk menjadi pengamat gunung, syaratnya apa saja ya Pak? Iya, terutama modal utama itu pendidikan. Jadi pendidikan di pengamatan ini dibutuhkan untuk teknik komputer sama teknik informatika. Nah, tentunya dari sekolah dulu yang rajin ya, dari SD, SMP, terus SMK, nah, kemudian dilanjutkan ke D3. Nah, D3 ini menentukan misalkan pemerintah membutuhkan tenaga pengamat gunung api, itu diambil dari ijazah teknik informatika dan teknik komputer, itu untuk jurusan gunung api. Terima kasih Pak Nur atas waktu dan informasinya. Iya, sama-sama. Selamat berjuang mau jadi pengamat sekolah yang rajin, berbaktilah kepada orang tua, terutama tingkatkan ibadah, berdoa untuk cita-cita, terutama untuk bangsa negara. Teman-teman sudah tahu kan tugas dan fungsi pengamatan gunung berapi? Ikuti terus di Petualangan Banyu Gusti episode berikutnya.